Shalom saudara-saudara, kita bertemu kembali di dalam KIS pada sore hari ini. Dan kita bersyukur masih dalam masa pandemi ini, kita akan semakin melihat bahwa Tuhan punya rencana yang baik buat kita semua. Di dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita senantiasa bersyukur dan kita semakin teguh di dalam Tuhan. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, saat ini Tuhan, kami berdiam di kaki Tuhan, untuk kami boleh menerima firman Tuhan, dan kami sungguh bersyukur Tuhan, Tuhan memeliharakan kami sampai pada saat ini. Tuhan tetap memberkati kami Tuhan dengan sukacita, damai sejahtera, dan berkat-berkat daripada Tuhan selalu cukup untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk kami boleh mengerti setiap rencana Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan membuka firman Tuhan di dalam 2 Petrus 2 ayat 15 dan 16. Saya akan bacakan. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya. Sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Saudara, ada satu tokoh di sini disampaikan oleh Petrus, saudara. Kalau kita lihat perikopnya ini mengenai nabi palsu dan guru-guru palsu, saudara. Di sini disampaikan bahwa Bileam ini nabi yang palsu, saudara ya, termasuk di sini, saudara. Nah, kita melihat kalau di dalam Yudas 1 ayat 11 juga dikatakan dia nabi palsu, saudara. Dia itu karena upah, dia itu melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Nah, saudara, kita mau mempelajari siapa Bileam ini dan apa yang terjadi sebetulnya dengan Nabi Bileam ini. Kita akan membuka di dalam Bilangan 22. Suatu kali Bileam, dia itu berasal dari Mesopotamia, saudara. Suatu daerah di mana sejarah dunia pun mengakui bahwa peradaban modern itu dimulai di Mesopotamia. Nah, di Mesopotamia ini sama juga dengan asalnya Abraham, saudara, itu di Mesopotamia. Nah, itu Bileam ini suatu kali didatangi oleh pemuka-pemuka kerajaan Moab, ya. Raja Balak waktu itu menyuruh pemuka-pemuka ini datang kepada Bileam dengan membawa upah, saudara. Dikatakan dalam Bilangan 22 ayat yang kelima, Raja Balak itu, raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Peor yang di tepi sungai Efrat ke negeri teman-teman sebangsanya untuk memanggil dia dengan pesan. Ketahuilah, ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu, datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini, sebab aku tahu, siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Jadi Balak ini, saudara, Raja Moab ini, dia mengetahui dan dia tahu bahwa Bileam ini seorang yang sangat terkenal, saudara. Apa yang dia berkati, ya diberkati. Apa yang dia kutuk akan terkutuk, saudara ya. Nah, saudara, Balak ini, dia begitu ketakutan ketika melihat bangsa Israel berkemah di depan bangsanya, saudara. Bangsa Israel ini baru saja menaklukkan bangsa Amori, saudara. Raja Sihon itu dari bangsa Amori itu seorang raja yang kuat sekali. Jadi sebelumnya itu daerah Amori itu sebetulnya adalah kepunyaan Moab. Itu direbut oleh bangsa Amori, saudara ya, dan diduduki. Tetapi kemudian bangsa Israel datang ke sana dan ditaklukkanlah Raja Sihon, ya. Ini bangsa Amori ini dan diduduki oleh bangsa Israel. Kemudian bangsa Israel juga dia
dikatakan laskar-laskar Israel ini seperti lembu yang membabat habis tumbuhan-tumbuhan hijau di ladang. Ya, dan tadi dikatakan oleh Raja Balak itu menutupi seluruh bumi. Ya, dan bahkan juga bangsa Israel ini juga mengalahkan Og. Og ini Raja Basan, saudara. Og ini adalah seorang pahlawan yang terkenal pada waktu itu karena dia punya perawakan itu besar sekali, seperti Goliat barangkali ya. Jadi seorang raja yang gagah perkasa juga ditaklukkan oleh bangsa Israel. Dan sekarang bangsa Israel sudah ada di depan Moab. Nah, saudara, Raja Moab ini dia kemudian meminta Balak untuk datang. Ya, tetapi kemudian Balak ini dia katakan ketika pemuka-pemuka dari Raja Balak ini datang, saudara, Bileam ini dia katakan tunggu sebentar, ya, tunggu semalam. Saya akan tanya Tuhan. Esok harinya, kemudian Bileam ini berkata bahwa Tuhan tidak mengizinkan, kamu kembali aja. Ya, saudara. Tetapi kemudian setelah mereka kembali, Raja Balak itu mengirim lagi pemuka-pemuka yang lebih terhormat dengan membawa upah yang sangat banyak. Dan dikatakan bahwa apapun yang diminta oleh Bileam akan dipenuhi, ya, akan dikabulkan. Nah, saudara, Bileam juga dia katakan, tunggu ya semalam lagi, aku akan tanya pada Tuhan. Nah, saudara, kemudian Bileam ini bertanya pada Tuhan. Tetapi kalau saya lihat di sini, ini memang ada satu negosiasi ini antara Bileam ini dengan Tuhan, saudara ya. Ya, Bileam ini dia berpikir, saudara, begini. Jadi karena kan dia diundang ke sana dan dia sudah katakan kepada pemuka yang datang mengundangnya itu bahwa aku itu tidak mungkin mengutuk bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Ya, apa yang Tuhan taruh di dalam mulutku itu yang pasti akan aku lakukan, kata Bileam seperti itu ya. Jadi Bileam ini bicara dengan Allah, dengan Bapa, dengan Tuhan, saudara. Jadi mungkin dia berpikir bahwa dia tidak akan menyalahi rencana Tuhan atau perintah Tuhan, karena dia tidak mungkin mengatakan atau mengutuk bangsa Israel kalau itu tidak ditaruh Tuhan di dalam mulutnya. Ya, yang penting dia melihat bahwa bangsa Moab ini, Raja Balak ini mengirimkan begitu besar upah. Bahkan apapun yang dimintanya katanya akan diberikan. Jadi esok harinya, memang ini Tuhan ada bicara di sini. Di ayatnya yang (19). Kemudian ayat yang ke-20-nya dikatakan, bilangan 22 ayat 20 itu, datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Ya, esok harinya Bileam ini nggak bicara lagi dengan pemuka-pemuka ini, pokoknya ayo kita pergi, ya. Toh Tuhan sudah mengizinkan dalam hal ini ya. Saudara, tetapi saya melihat juga di sini bahwa ini Bileam ini betul-betul dia sudah seorang yang pintar, saudara ya. Dia melihat bahwa dia akan diberi upah yang sangat banyak kalau dia datang ke sana. Dan dia itu akan bicara juga, selalu bicara bahwa apa yang Tuhan sampaikan, Tuhan taruh di dalam mulutnya itu yang akan dia katakan. Tidak bisa di luar itu. Jadi di sini kelihatannya Bileam ini punya win-win solution, saudara ya. Sama Tuhan tidak masalah, sama sana nggak ada masalah, dan dia dapat upah, saudara ya. Nah ini, tetapi Tuhan justru melihat. Jadi saya melihat itu di sini bahwa ini adalah satu negosiasi, satu pergumulan, satu negosiasi. Ya, ketika Tuhan larang, Bileam pasti mengatakan, ini gimana MOU-nya nanti? Ya, yang penting saya tidak melanggar perintah Tuhan. Ya, dan dia pergi ke sana. Makanya Tuhan mengatakan di sini bahwa jikalau orang itu memang sudah datang dan memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Jadi esok harinya dia berangkat, saudara, menyediakan keledai betina, kemudian berangkat bersama-sama pemuka itu. Saudara, di tengah jalan ini, si keledai ini, tiba-tiba dia belok ke ladang, saudara. Kemudian kan Bileam ini marah, dipukul si keledai itu, supaya ke jalur lagi. Nah kemudian, nggak lama kemudian, si keledai ini
melihat ada tembok di sebelah kiri, dia pepet itu sampai kakinya Bileam ini kejepit, saudara ya. Kemudian Bileam pukul lagi ini keledai ini. Nah ini sampai ketiga kalinya keledai ini melihat di mukanya itu, di depannya itu ada malaikat menghunus pedang. Malaikat ini M-nya ini huruf besar, saudara. Tuhan sendiri yang di depan ini menghalau seperti itu ya. Jadi dan ketika si keledainya yang rebah dipukul lagi sama Bileam, kemudian keledai ini Tuhan pakai ya mulutnya untuk bicara. Di ayatnya yang ke-28, ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Jawab Bileam, karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah akan kubunuh sekarang. Jadi Bileam ini melihat si keledainya bicara ini, saudara, mungkin juga masih nggak ngeh gitu ya. Jadi dia itu karena matanya, hatinya dibutakan oleh upah yang begitu besar, ya, dia bilang bahkan akan dibunuh tuh si keledai. Keledai itu, aku kan sudah melayani engkau sekian tahun, ya kenapa engkau membunuh aku? Apa salahku? Nah, saudara, kemudian Tuhan membuka matanya, saudara ya, membuka mata Bileam ini sehingga melihat di depan itu ada malaikat Tuhan. Dan sekali lagi Bileam ini dia itu bicara ke malaikat Tuhan ini, ya kalau misalnya memang Tuhan melarang, saya akan pulang aja, nggak akan pergi. Tetapi kemudian malaikat itu berkata lagi di ayat 35, pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu, harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Jadi saudara, kita melihat bahwa Bileam ini dibutakan oleh upah yang begitu besar, ya, dan dia berpikir bahwa dia tentu akan melakukan apa yang tidak melanggar firman Tuhan, ya, tetapi dia datang ke sana dan kemudian karena diundang oleh Raja Balak ini, dia akan melakukan apa yang Tuhan taruh aja di dalam mulutnya. So dia nggak salah juga. Nah saudara, jadi berangkatlah Bileam ke Moab. Nah kemudian Raja Balak ini ketemu dengan Bileam, dia katakan, ayo kita ke gunung Baal ya untuk mengutuk bangsa Israel. Nah saudara, Bileam ini kemudian meminta disediakan 7 mezbah. Masing-masing mezbah ada lembu dan ada domba ya, ada domba di situ. Ada 1 lembu, 1 domba. Nah saudara, di atas itu kemudian Bileam itu mengatakan kepada Balak, tunggu di sini, katanya, di tempat persembahan ini, tunggu dulu di situ, tempat persembahan korban ini. Jadi Bileam pergi, katanya mau ketemu dengan Tuhan. Nah saudara, kemudian Bileam ini, saudara, ketika dia turun, dia itu berkata juga kepada Balak bahwa apa yang difirmankan Tuhan dia yang akan katakan. Jadi pada waktu itu bangsa Israel itu bukannya dikutuk sama Bileam, tetapi dikatakan bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa seperti itu, ya. Dan kemudian si Balak ini juga kan, kenapa katanya disuruh mengutuk malah memberkati gitu? Kan kamu disuruh datang ke sini supaya mengutuk. Tapi biarlah katanya kita ke tempat yang lain, ya, ke satu tempat pemujaan lain di gunung Pisga, saudara, gunung Pisga di padang pengintai di Bilangan 23 ayat 14. Di situ kemudian disediakan lagi 7 mezbah lagi, ya, 7 mezbah lagi. Dan kemudian juga Bileam bilang tunggu di sini kepada Balak, dia ketemu dulu Tuhan. Saudara, di Bilangan 23 ini mulai ayat 20 ini Bileam menyampaikan kepada Balak apa yang Tuhan suruh katakan, ya, dan ternyata memang Bileam ini memberkati lagi bangsa Israel. Saudara, Bilangan 23 ayat 20 dikatakan, ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila Tuhan memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Dan seterusnya, saudara. Di sini katakan ayat 23, sebab tidak ada mantara yang mempan terhadap Yakub.
ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Yakub ini namanya Israel juga, saudara. Jadi tidak ada mantra yang bisa mempengaruhi, ya. Tidak ada tenungan yang mempan terhadap bangsa Israel ini. Saya teringat, saudara, ada seorang rekan, dia itu seorang anak Tuhan, dia punya perusahaan. Kemudian suatu kali dapat kabar bahwa stafnya, pegawainya itu yang tinggal di kantor, itu dekat gudang itu ada mes di sana. Nah ini si salah satu stafnya ini kena ini, saudara, penyakit yang perutnya besar seperti itu, ya. Kemudian dibawa ke dokter dan kemudian dokter bilang nggak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Kemudian udah dibawa pulang, beberapa hari tidak masalah, kemudian sakit lagi. Nah ini kemudian temannya, satu pegawainya juga dikatakan, dia katakan begini, Pak, ini sudah berkali-kali ke dokter, tapi dokter tidak tahu, sudah ganti dokter berapa kali, nggak tahu dokter masalahnya. Nah akhirnya katanya kami mengundang orang tua kami dari Jawa Tengah, saudara, ya. Kemudian ketika dicek dan lain sebagainya gitu, ya mereka itu orang pinter, katanya ini staf ini ada kena santet, saudara, kena santet. Nah tapi yang jadi masalah itu sebetulnya yang disantet itu adalah si pemilik perusahaan ini. Pemilik perusahaan ini kena santet, ya saudara, tetapi katanya karena pemilik perusahaan ini orangnya kuat, jadi itu mental kena ke stafnya. Ya. Nah saudara, ini mendengar hal tersebut, kemudian teman saya ini, dia katakan bahwa apa mungkin zaman sekarang itu masih ada orang yang yang masih kirim-kirim kuasa gelap seperti itu, ya. Nah saudara, kemudian dia itu dikasih tahu sama orang tua staf ini, katanya bahwa bapak itu, saya dengar dari staf kami, dari anak-anak kami, bahwa bapak itu orangnya rajin ke gereja dan sebagainya. Ini sangat kuat. Jadi santet itu mental kena anak saya, katanya. Nah mau nggak, katanya, kalau misalnya santet ini saya balikin lagi ke pengirimnya. Nah, terus teman saya nggak, dia bilang nggak. Saya akan berdoa untuk staf saya itu, ya. Dan dia berdoa, saudara. Dan kemudian dengan penuh tanda tanya, dia pun setelah berdoa seperti itu, dia itu mulai sadar, saudara, bahwa memang banyak persaingan di dalam bidang yang dia geluti itu. Dan akhirnya dia mengerti bahwa roh yang ada di dalam dia itu lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Ya seperti kata-kata Bileam tadi, saudara, dikatakan bahwa mantra tenung itu tidak akan mempan, saudara. Nah ini, kita ini sadar nggak sadar, saudara, kita di dalam Tuhan, kita sudah terima Tuhan Yesus, ada Roh Kudus di dalam kita. Ini dikatakan juga di sini bahwa kenyataan ini, saudara, suka nggak suka, kita itu punya roh yang lebih besar dari segala roh yang di dunia ini, ya. Dan puji Tuhan, dia bilang, saya baru tahu bahwa ternyata ini nyata ini, ya. Dan sungguh, saudara, kita juga tahu bahwa apa yang dikatakan Bileam di sini, ini adalah suatu perkataan yang sangat indah untuk bangsa Israel ini. Saudara, jadi ini salah satu sanjak yang dibacakan oleh Bileam ini, saudara baca sendiri itu, ya. Itu indah sekali itu, ya. Kemudian kedua kali ini Bileam tetap memberkati Israel. Akhirnya Raja Balak, dia marah, saudara, ya. Dia katakan, kalau kamu tidak mengutuki, kamu tuh jangan memberkati. Kamu oke lah, kamu nggak bisa mengutuki, oke, kamu jangan memberkati. Nah kemudian dibawa lagi nih Bileam ini oleh Balak ke Gunung Peor. Gunung Peor ini adalah puncak dari penyembahan Baal, saudara, ya, di sana. Dan kemudian di dalam Bilangan 24, ya, mulai ayat 2 itu di Bilangan 24, mulai di situ tuh Bileam dia juga tetap memberkati bangsa Israel, saudara, dengan kata-kata sanjak yang sangat indah. Ya, dikatakan di sini bahwa bangsa Israel ini diberkati dengan tanah yang subur, yang makmur, ya, bangsa yang besar, ya, bangsa yang diberkati Tuhan. Nah, saudara, bahkan Bileam ini bernubuat, ya, di dalam Bilangan 24 ayat yang ke-17 ini
bernubuat mengenai Mesias, saudara ya. Dikatakan bahwa bintang akan timbul dari Yakub atau dari Israel. Tongkat kerajaan timbul dari Israel. Kemudian ayat 19-nya dikatakan bahwa dari Israel timbul itu penguasa, yaitu Tuhan Yesus sendiri, itu Mesias sendiri, saudara. Jadi itu yang menjadi nubuatan yang luar biasa, ya, saudara. Kemudian setelah itu Balak juga, ya udah katanya kalau Tuhan memang melarang kamu untuk mendapatkan upah, ya udah. Nah, saudara, sampai saat di sini tuh kita melihat bahwa Bileam ini dia melakukan sesuatu yang tidak masalah, saudara. Dia tidak melanggar firman Tuhan, ya. Dan dia juga sudah melakukan apa yang Balak minta. Nah, saudara ya. Kemudian kalau kita melihat di sini, tadi kita lihat bahwa Petrus menulis bahwa Bileam ini sebagai nabi palsu itu karena dia itu memandang kepada upah, ya, sehingga melakukan kejahatan. Yudas juga sama, menulis bahwa Bileam ini karena upah, ya, dia itu melakukan kejahatan dan Tuhan membinasakan. Saudara ya, kita melihat juga di dalam Bilangan 25 selanjutnya. Dikatakan mulai ayat 1, sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan itu mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka, lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah-Allah orang itu. Allah orang-orang itu. Saudara, kita melihat di sini bahwa bangsa Israel ini tidak masalah melawan bangsa Moab, saudara. Mereka begitu kuat. Tetapi kita melihat di sini bahwa mulailah bangsa Israel ini berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Ya, saudara. Dan sehingga ketika mereka berzina dengan perempuan-perempuan Moab, menyembah berhala, saudara, kemudian Tuhan begitu marah, saudara ya. Begitu marah. Jadi timbullah tulah, saudara. Jadi dari kejadian seperti ini tuh seolah Tuhan itu memang berperang sendiri terhadap bangsanya. Tuhan memberikan tulah pada masa Israel. Ayat 9 mengatakan, Bilangan 25 ayat 9, orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang, banyaknya. Jadi orang-orang Israel ini yang kena tulah sudah 24.000 orang. Jadi bagaimana ini bisa terjadi, saudara ya? Nah, ini kita melihat di dalam Wahyu, saudara. Wahyu ada Tuhan Yesus ada menyaksikan di sini di Wahyu 2 ayat 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau, di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Menganut ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Jadi rupanya ini adalah nasihat Bileam kepada Balak, saudara ya. Sehingga orang Israel ini dikasih aja ini perempuan-perempuan, kemudian mereka berzina ya dan menyembah berhala. Ini Tuhan marah. Yang seolah Tuhan berperang, saudara, karena Tuhan marah ya. Dan ini nasihat ini luar biasa, saudara ya. Jadi mungkin Balak ini dia itu kecewa dengan Bileam yang disuruh mengutuk malah memberkati, tetapi Bileam mengatakan bahwa tenang aja, tunggu dulu, ada strategi lain. Toh dia tidak melanggar firman Tuhan dengan memperkatakan apa yang di mulutnya itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi dia memberikan nasihat kepada Balak bahwa kasih perempuan-perempuan, ya. Dan akhirnya bangsa Israel ini berzina dengan perempuan-perempuan tersebut dan terjadilah tulah dan 24.000 orang tadi mati, ya saudara ya. Kalau kita melihat di Yudas 1 ayat 11 bagian B-nya di sini, oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Jadi ini pun Yudas sedang berbicara mengenai nabi-nabi palsu, mengenai guru-guru palsu. Ini yang melihat kepada teladannya ini Bileam, saudara ya. Jadi bangsa Israel pada waktu itu, Bileam tahu dia kelemahan bangsa Israel. Ya, jadi dikasih tahu, dinasihatilah Balak sehingga disediakan perempuan-perempuan dan mereka berzina, saudara ya. Nah, saudara, Tuhan
marah sekali saudara ya. Jadi kalau kita melihat di dalam Bilangan 31, Bilangan 31 ayat yang ke-8, selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian. Raja-raja Midian ini yang di daerah Moab itu saudara ya, yakni Ewi, Rakem, Zur, Hur, dan Reba. Kelima raja Midian juga Bileam bin Beor dibunuh mereka dengan pedang. Jadi Tuhan juga membunuh Bileam. Saudara ya, jelas sekali di sini membunuh Bileam. Apa yang menjadi masalah saudara di sini ya? Nah, ini kita melihat bahwa kesaksian tadi di dalam 2 Petrus 2 ayat 15 tadi ya, dikatakan bahwa karena upah Bileam itu dia melakukan kejahatan, ya. Matanya, hatinya ini tertutup oleh upah seperti itu, dan dia itu melakukan yang jahat di hadapan Tuhan, tetapi bukan dengan apa yang dia perkatakan itu salah, tetapi dia kemudian menasehati Balak dengan strategi yang tadi kita baca di dalam Wahyu tadi ya. Di dalam Bilangan 31 ini juga disebutkan di sini ayat 16, Bilangan 31 ayat 16, bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Jadi kita melihat di sini bahwa Bileam ini, dia seorang nabi yang sangat pintar, sangat kreatif, saudara ya. Tetapi yang jadi masalah adalah bagaimana dia bisa melakukan hal tersebut, saudara ya. Dari awal ini dengan upah, ya, disaksikan Yudas, disaksikan oleh Petrus, karena upah Bileam ini tertutup mata hatinya sehingga dia melakukan yang jahat. Nah, saudara, ada hal satu yang paling penting lagi. Bileam ini dibinasakan oleh Tuhan, saudara ya. Ada hal yang paling penting adalah Bileam ini, dia itu Tuhan taruh perkataannya di dalam mulutnya, saudara ya. Tetapi kita melihat di sini bahwa apa yang dilakukan, kelakuan Bileam ini, saudara ya, dia itu sepertinya tidak percaya dengan apa yang Tuhan taruh di dalam mulutnya. Atau dia punya pemikiran lain, punya pemahaman lain dengan setiap firman Tuhan yang ada di dalam mulutnya itu. Bukankah kita seringkali juga kita memperkatakan firman Tuhan, kita mempelajari firman Tuhan, tetapi hati kita ini tidak percaya. Dan kita punya pemahaman lain. Ya, kita punya pemikiran lain. Sehingga kita ini tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, yang jahat di hadapan Tuhan. Bukankah setiap hari kita melihat di media sosial, dimanapun orang-orang semua bicara mengenai kekayaan, mengenai kemewahan, ya, yang ditayangkan di media sosial seperti itu, saudara, seolah-olah bisa didapatkan dengan mudah dan lain sebagainya, sehingga kita ini tergoda, saudara. Kita ini mulai berpikir, kita ini harusnya diberkati, dan kita bisa menikmati keberhasilan seperti yang ditayangkan di dalam media sosial tersebut. Tetapi kita seringkali lupa bahwa Tuhan punya maksud yang terbaik untuk kehidupan kita. Ya, tentu kita tidak salah ketika kita diberkati oleh Tuhan, tetapi tentu bukan itu yang menjadi tujuan utama kita. Karena Tuhan itu sudah memberkati kita. Dia sudah mencukupkan kita di dalam segala hal. Bahkan dia memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dia sudah memberikan anaknya sendiri, Tuhan Yesus, mati menebus kita dari segala dosa, dari segala kesalahan, ya. Dan dia memberikan keselamatan yang kekal untuk kita semua. Kita sudah mendapatkan itu semua, saudara ya. Tetapi dengan apa yang ditunjukkan sehari-hari di dalam kehidupan kita, seringkali kita ini tergoda, saudara ya. Bukankah kita ini digoda oleh keinginan kita? Ya, hati-hati. Karena ketika kita tergoda, kita akan jatuh, kemudian kita akan masuk ke dalam kedukaan, ke dalam berbagai kedukaan, berbagai penderitaan, saudara. Kita mau melihat bahwa kita ini betul anak-anak Tuhan yang sangat diberkati. Lebih baik kita melihat bahwa kembali bagaimana Tuhan begitu memelihara hidup kita, begitu luar biasa, begitu mengasihi kita. Saudara, kita belajar dari
seorang tokoh ini yang disebut sebagai nabi palsu, saudara. Tetapi kita juga yang paling penting, kita tidak mengikuti mereka, dan kita juga boleh senantiasa memandang hanya kepada Tuhan. Di dalam setiap keadaan yang ada dalam sekeliling kita ini, kita memandang kepada Tuhan. Dan sungguh kita boleh menikmati campur tangan Tuhan di dalam setiap segi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang boleh disampaikan. Biarlah sungguh ini tetap boleh berbicara di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh melihat Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik untuk kehidupan kami, Tuhan. Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kami, memimpin hidup kami, Tuhan. Kami mau memandang kepada Tuhan, kami mau sungguh-sungguh hanya berharap dan bergantung kepada Tuhan, karena di dalam Tuhanlah sumber segala berkat, sumber segala damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Bapa, Tuhan, kami juga mau menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang boleh Tuhan percayakan bersama-sama dengan kami di gereja ini, Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh kami semua tetap boleh merasakan berkat Tuhan. Kami boleh menikmati campur tangan Tuhan di dalam setiap segi kehidupan kami. Kami mau terus belajar, Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam setiap hidup kami. Tuhan juga berkati dari Bapak Gembala, para majelis Tuhan, pembawa firman, seluruh anak-anak Tuhan yang boleh melayani Tuhan. Biarlah tetap di dalam berkat Tuhan. Tuhan juga memberkati seluruh jemaat Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh boleh bergantung kepada Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, dan kami hanya bersyukur dan mempermuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.